Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pertama-tama yang saya hormati kepada dosen pembimbing saya, Ibu Najihatul Faridi, pada mata kuliah Etika Bisnis Syariah. Di sini saya akan memaparkan sedikit mengenai konsumsi, produksi, dan distribusi dalam etika bisnis syariah. Berikut ada pembahasan mengenai yang pertama, pengertian dan pentingnya etika produksi, yang kedua, faktor produksi, yang ketiga, produksi barang dan jasa, yang keempat, konsumsi, dan yang kelima, etika distribusi. Baik, kita langsung saja masuk yang pertama, pengertian dan pentingnya etika produksi. Etika produksi adalah seperangkat prinsip-prinsip dan nilai-nilai yang menegaskan tentang benar dan salahnya hal-hal yang dilakukan dalam proses produksi atau dalam proses penambahan nilai guna barang. Jadi, betapa pentingnya etika produksi ini cukup banyak dalam kehidupan sehari-hari, yaitu memperbanyak jumlah barang dan jasa, menghasilkan barang dan jasa yang berkualitas tinggi, memenuhi kebutuhan sesuai dengan peradaban, mengganti barang-barang yang rusak atau habis, memenuhi pasar dalam negeri untuk perusahaan dan rumah tangga, memenuhi pasar internasional, meningkatkan kemakmuran. Yang kedua, ada faktor-faktor produksi. Faktor-faktor produksi meliputi beberapa faktor, yaitu yang pertama, faktor produksi alam. Faktor produksi alam adalah faktor penunjang kegiatan suatu produksi yang tersedia di alam, seperti tanah, air, lautan, dan berbagai macam. Yang kedua, ada faktor produksi tenaga kerja. Faktor produksi tenaga kerja adalah faktor produksi yang terbentuk berupa tenaga kerja manusia, atau yang biasa disebut dengan sumber daya manusia. Yang ketiga, ada faktor produksi modal. Faktor produksi modal ini sangat berperan penting dalam menunjang kelancaran proses produksi. Contohnya, modal setoran dari sang pemilik perusahaan. Tanpa modal dari seorang pemodal, maka suatu perusahaan pun tidak akan dapat berjalan dengan sempurna. Yang terakhir adalah faktor produksi keahlian manajerial. Faktor produksi keahlian manajerial ini adalah kemampuan dalam mengelola dan mengkoordinir atau mengorganisasi berbagai faktor produksi sehingga proses produksi yang berlangsung dapat berjalan secara efektif dan efisien. Yang ketiga, ada produksi barang dan jasa. Apa-apa saja yang perlu diperhatikan dalam produksi barang dan jasa? Yang pertama, ada manajemen operasi atau produksi. Yang kedua, ada kegunaan. Yang ketiga, ada proses operasi. Yang keempat, ada perencanaan operasi. Kelima, penjadwalan operasi. Keenam, pengendalian operasi. Yang ketujuh, bagaimana cara memproduksi. Yang kedelapan, untuk siapa barang dan jasa diproduksi. Yang pertama, ada manajemen operasi. Kita dalam berpikir etika bisnis harus pandai mengelola atau memanage sesuatu untuk menciptakan suatu nilai guna apa yang kita perbuat. Contoh, memproduksi barang dan jasa. Memproduksi barang dan jasa sangat dibutuhkan manajemen operasi. Tanpa manajemen operasi, suatu barang dan jasa tidak akan berjalan secara efisien. Yang kedua, ada kegunaan. Produksi barang dan jasa sangat harus diperhatikan nilai kegunaannya. Kalau barang produksi dan jasa tidak ada nilai kegunaannya, maka sama saja melakukan hal yang tidak berfaedah, sia-sia.
Yang ketiga ada proses operasi. Proses operasi ini mirip-mirip dengan manajemen operasi. Dalam manajemen operasi ini, dalam proses operasi ini pergerakannya tidak jauh beda dengan manajemen operasi. Bedanya manajemen operasi dilakukan sebelum produksi dilakukan, sedangkan prosesnya ini saat sedang dilakukan. Yang keempat, perencanaan operasi. Perencanaan operasi ini sangat mirip dengan yang berada pada nomor 1, yaitu manajemen operasi. Sama-sama dilakukan sebelum melakukan produksi suatu barang dan jasa. Yang kelima ada penjadwalan operasi. Yang kelima ini posisinya pun sangat mirip seperti ada yang pada nomor 1. Sama-sama dilakukan sebelum melakukan produksi barang dan jasa. Yang keenam ada pengendalian operasi. Pengendalian operasi dilakukan saat melakukan suatu produksi barang dan jasa. Yang ketujuh, bagaimana cara memproduksi suatu barang dan jasa. Barang dan jasa diproduksi, dimanage, bagaimana suatu perusahaan mampu mengelola barang untuk menciptakan nilai guna yang tinggi sehingga daya saing tercipta tak terkalahkan. Yang keempat ada konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan memakai atau menggunakan suatu barang untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya, Zidane sedang membeli nasi di warung. Ini menunjukkan bahwa Zidane telah melakukan kegiatan konsumsi, yaitu membeli nasi di warung. Kalau kita lihat di masa sekarang ini, khususnya pada kondisi pandemi COVID-19, kita melihat betapa sulit orang untuk mengonsumsi suatu barang, karena tidak semua orang dapat memproduksi suatu barang, dikarenakan menjaga diri agar terhindarnya dari virus corona pada masa sekarang ini. Konsumsi dilakukan hanya sekedar, tidak terlalu aktif seperti biasanya. Konsumsi diperbolehkan untuk konsumsi hanya diperbolehkan pada kondisi mengkonsumsi apa yang perlu dibeli. Contoh, kita mengkonsumsi bahan primer, itu sangat penting dan sangat dibutuhkan di saat apapun. Tidak hanya di kondisi pandemi saat ini. Di saat apapun, kapanpun, dimanapun, primer selalu diutamakan. Sedangkan sekunder dan tersier bisa dikesampingkan, karena ini bisa memicu meningkatnya nilai tambah positifnya korban yang terkena virus corona. Oleh karenanya, kita harus selalu saling menjaga untuk melakukan suatu kegiatan, baik mengonsumsi atau memproduksi. Konsumsilah apa yang semestinya dikonsumsi, produksilah apa semestinya yang diproduksi. Yang terakhir, ada etika distribusi. Dalam ekonomi Islam, etika distribusi adalah norma-norma atau kaidah etik, proses penyimpanan dan penyaluran produk kepada pelanggan dan berdasarkan prinsip-prinsip Islami, yaitu mencari keuntungan yang wajar, distribusi yang meluas, keadilan sosial, dan larangan ihtikar. Di sini disebutkan mencari keuntungan yang wajar, karena di masa COVID-19 ini banyak kalangan masyarakat, tidak hanya masyarakat, terkadang pemerintah juga melakukan tindak kecurangan. Oleh karenanya,
kita harus menerapkan pada diri sendiri, yakin bahwa keuntungan itu selalu ada, rezeki itu sudah ditakdirkan. Jadi oleh karenanya carilah keuntungan yang wajar, sewajar-wajarnya. Berikutnya ada distribusi yang meluas. Kegiatan distribusi yang meluas ini mencakup pendistribusian terhadap nilai produk suatu yang diproduksi. Tidak dalam melakukan etika distribusi, kita harus mengoper suatu produk tidak hanya di tempat-tempat yang biasa kita distribusi. Kita harus memasang jangkauan luas untuk mendistribusi suatu barang. Berikutnya ada keadilan sosial. Dalam melakukan etika distribusi, kita harus menerapkan keadilan sosial, karena keadilan sosial merupakan prinsip-prinsip dalam etika bisnis. Dan yang terakhir adalah larangan itikar. Pada masa pandemi saat ini, itikar sangat sering digunakan untuk mencari kesempatan dalam situasi sempit sekarang ini. Dalam Islam sudah dijelaskan larangan itikar. Tidak boleh adanya itikar. Mengapa? Karena itu termasuk perbuatan zalim yang menzalimi orang lain. Andai kata bila kondisi kita berbanding terbalik dengan kondisi orang yang kita zalimi, apa yang akan kita pikirkan? Maka oleh karenanya janganlah kita melakukan hal-hal perbuatan yang zalim. Tidak hanya itikar, riba termasuk perbuatan zalim. Memonopoli termasuk perbuatan zalim. Gharar juga termasuk perbuatan zalim. Oleh sebab itu, mari sama-sama kita tanamkan pada diri kita sifat kejujuran, keadilan sosial. Mungkin cukup sekian. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.